Jadi kalau lu bilang kalau kalah, evaluasi udah pasti ya. Apa kurangnya kita, terus ke depan kalau ada pitching kita mau kayak gimana gitu. Ya intinya kepercayaan tim itu harus dibangun sih. Karena gue yakin nggak semua BD, hampir semua BD mungkin ya gue bisa sampaikan, gak mau juga mereka kalah Iya di dong. meja pitching gitu. Iya Jadi dong. tugas tim di belakangnya itu ya jadi support system untuk dukung, karena dia kayak apa ya? Unboxing, ayo dengar rahasia agensi terbongkar. Unboxing tempat kita, digital dunia jadi nyata. Selamat datang kembali di acara unboxing. Jadi gue kayak yang bener aja ya. Padat banget hari ini ya. Bener, oke. Bintang tamu kita kali ini siapa nih Mas? Lo belum pernah ketemu Belum. berarti ya? Tapi gue udah dapat info dikit-dikit gue. Dari? Ayo. Kok tiba-tiba bisa connect tuh gimana tuh? Karena Bogorian. Ini dari Ciawi. Oh iya. Ya kan? Jadi gue nyambung-nyambung aja dari Ciawi. Oke, enggak. Bohong gue kena sama adenya lah ya. Gitu, oke. Oh, dunia itu sempit Sempit, ya. iya bener. Ya gitu. Cuman gue ada satu pertanyaan sih Mas. Ini gue sok-sokan aja ini ya. Tapi keluarga lu pecinta Aerox ya? Anjing. Kenapa gitu ya? Wih, Coba. Yamaha masuk. Bener gak? Asik. Yamaha Bener kan? Gak pecinta sih, lebih ke udah masuk sebenarnya. suka aja. Suka aja. Karena dua, ada berapa ya motor? Dua. Kan? Aerox. Dua itu Apa Aerox pas beli langsung dua apa gimana tuh? Enggak sih, satu bokap punya, dulu sih gua Vespaan ya. Iya tuh, setahu gue dulu kan lo Vespa cuy. Vespa. Cuma kan kita tahu ya pandemi kemarin gimana, iya kan. Jadi dari Vespa rubah tuh jadi Astrea Bulus. Oh yang itu, lo kan waktu itu pernah dibawa ke kantor kan? Pernah. Iya. Karena waktu itu gue coba prediksi bakal naik itu saat itu ya. Iya ini Si Cenayang bisa Grand Cenayang Bulus, dia. Grand Bulus. Nggak lama gue beli. 1 800 minggu ya atau itu ya? 2 minggu itu si Gofar beli posting. Meledak lah tuh si Grand Bulus. Iya itu pas di gua mana-mana ngangkat, itu. kan gue sempet di Bekasi ya, gue ngangkat tuh gue cari daerah Tambun 3 juta gue nego. Oh lu sempat Jadi hunting ya emang? hunting jadi 2,7. Gue benerin di bengkel, naik cuy valuasinya. Gue tinggalin kan, benerin paling juga 200-300 ya, Astrea ngapain sih. Tiba-tiba gue jemput, bang dilepas gak? Lepas apa nih? Ini motornya tadi ada yang nawarin 6 juta. Enggak, Udah 2 kali 9 gue lepas gue. Kan lumayan ya, dari Iya. 7 Udah 3 kali. 2,7 dibenerin 300 3 juta lah dapat ya. margin, padahal gue sekitar 3 juta lebih lah, hampir 4 juta tuh, karena ada yang nawarin 6,5 apa 6 juta gue lupa. Intinya gue gak mau kecuali 9 juta. Iya. Ternyata mentok di 8 juta, ya udah gue gak ada motor lain kan. Karena gue percaya nih valuasinya naik. Sekarang kalau lo lihat Astrea Grand Bulus mungkin kalau rapi kayak gue ya bisa 11 sampai 15 juta kali. Tapi lu restorasi masa segitu doang? Enggak restorasi ya? Atau waktu itu lo dapatnya langsung bagus berarti? Langsung bagus. Jadi Karena itu kan motor lama kan, mesti kan. lama. Gue nyalain lagi starternya ya kan, gue cakepin lagi lah. Gitu. Pernah nyobain? Emang Ya kalau buat nyantai-nyantai enak banget sih itu. Jadi kita harus berpikir kreatif aja. bener. Nah, dia mah Langsung otaknya otaknya dagang bener nih. Iya, Bener ya, bisa gitu ya. Bahkan pandemi gue jual beli sepeda fiksi akhirnya. Karena kan tiba-tiba Waktu itu banyakin banyak sepedaan. kan, gue punya fiksi 3 tuh. Ngejogrok itu aja yang pakai kesayangan satu doang, lama-lama habis karena Ada yang nawar. ada yang nawar. Gue nyetak aja, padahal dulu fiksi Modalnya berapa sih, 1,3 2 juta tuh udah cakep. Tiba-tiba orang gue taruh OLX 6 juta, nego 5,5 ya gue jual lah. Jadi itulah ekonominya naik lah dari jual beli kayak gitu. Jadi emang jiwanya jualan ya. Emang jualan Iya, berdagang ya, nih. perdagangan. Dari dulu ya kan. Oke. Tapi kalau sekarang apa Bun itu ininya? Sekarang gue Kayak lu Intronya udah running jauh, intro awalnya udah begitu ya. iya, sekarang sih ya cari bisnis juga, cuma gue bikin project sendiri lah, dari jalan sendiri. jalan sendiri gitu, karena kan Entrepreneur sebelum ya? ini Memang iya, entrepreneur dari dulu juga iya, lu lu kan. tau lah kan, dulu gue sempet F&B, sekarang F&B tapi dari rumah gue jualan
Oh, jualan juga Sate- sekarang? Iya, sate Ponorogo. Itu apa? Ayam, kambing? Real. Ayam daging sama kulit ayam. Oh, beda sama Taichan beda. Mirip-mirip, cuma kalau Taichan itu kan bumbunya bumbu Oh, yang bumbunya itu ya, asin. Nah, kalau ini tetap kacang ya? Kalau gue tetap kacang, tapi bedanya sama Madura dan sate Ponorogo tuh kalau lu tahu kan levelnya kayak khas Senayan lah yang terkenal. Heeh. Cuma gue bikin yang lebih affordable aja harganya. Gitu. Belum pernah sih aku Dan ke itu Senayan. lebih sehat karena lu nggak dibakar bareng kecap ya. Iya. Jadi udah dibumbuin, Heeh. udah matang gitu. Jadi dibakar di apa namanya tempat panggangan juga cuma buat lebih ngangetin aja. Jadi nggak gosong pahit gitu. Padahal satu. Itu bisa beli di mana, Mas? Gua buka di rumah sih. Di rumah. GrabFood Berarti aja GrabFood sama aja. Paling jualan via mulut WhatsApp mulut. gitu ya, Iya, bisa. teman gua kan ada di beberapa agensi. Kemarin agensi juga mesen buat town hall dia, ya lumayan lah. Gitu. Buat kegiatan istri ya. Berarti memang istri juga suka masak kebetulan? Atau Enggak, gimana? bini gua kerja justru sekarang yang full Yang ngerunning kerja siapa? bini. Apa? Yang ini Jadi kerjain awalnya siapa? tuh gua bikin di rumah, bakar-bakar karena rumahnya komplek ya. Ya perumahan gitu ya kayak kebakaran cuy. Tetangganya, wah enak nih kayaknya gitu. Enggak disamperin satpam, kebakaran pak, enggak lagi bakar sate. Akhirnya gua nggak terusin di rumah, akhirnya nyari tempat yang bisa bakarin kalau ada pesanan banyak gua bakarnya di situ. Bagi-bagi rezeki Ada gitu lah. juga ya yang memang dia buka khusus bakarin sate doang. Ada, kan tukang sate banyak, tinggal bagi-bagi rezekinya aja. Oh tapi soal apa bumbu dan lain-lain udah lu siapin di rumah ya. Udah disiapin. Gitu. Ini sebenarnya yang berbagi. Jadi hidup itu kolaborasi. Tuh. Betul. Bisa aja kalau mental gua tempe, ya wah udah dilarang nih, ngebul nih, berhenti. Padahal kan masih ada opsi lain yang Betul banget. bisa diupayakan. Gitu. Kemarin juga salah satu pesan penting dari Mas Fajrin tuh kolaborasi terakhir. Oh iya, Pak. Bahkan antar company pun Mas Fajri mana sini? udah ke minggu tanggal Itu bos baru gua tayang tuh minggu lalu. di Telkom. Gua dulu Oh iya. di Oh iya, anak- lu pernah gua di di anak sana juga? perusahaannya kan. Jadi kalau Salah Mas satu Fajri udah, wah, apa itu semuanya tribe-nya Telkom berarti. iya, dia salah satu direktur lah ya. Direktur Levelnya udah di core-nya Telkom. Jadi Digital. semua digital tuh kalau nggak salah dia yang naungin gitu. The best Mas Fajri. Ya, kemarin sempat kesini terus kita main bareng. Oke. Ajak-ajak dong, tuh channelnya banyak tuh. Ah lu kan dari kemarin aku ajakin mulu, lu sibuk banget sih. Iya sih, sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget. Gue juga nggak ngantor kan sekarang, kerjanya dari rumah paling seminggu sekali lah. Agak deket kan. Seminggu sekali lah paling. Masa? Kalau iya. Bos apa? Hah? Udah bos. Biasanya sih gitu, biasanya gitu Apa? kan. Kayak kalau gitu Ya nih. nggak bos sih, lebih ke mengkaryakan yang ada aja tanpa dinaungi korporat gitu. Nah, kemarin main ke rumah mobilnya bukan ini kayaknya. Mobil bini. Mobil Apa list- ini? Beneran gue nggak pernah punya mobil pasti nama bini. Lah yang itu kemana? Jual lah. Ya jadi ini kan. Iya. Upgrade gitu kan. Ya udah 5 tahun jadi saatnya lah. Saatnya. Mumpung ada rezeki juga ya kan. Pasti diputar lagi itu Mas. Cuan gak itu? Apa Mobil juga? gua cuan gak? Enggak sih, rugi. Kalau mobil susah. Susah. Spekulasinya udah terlalu ketat juga kan. Jadi Karena itu nggak kan bisa. mobil yang Ya kecuali waktu itu gue belinya Karimun gitu yang kotak. Sekarang kan jadi culture. Mungkin gue bisa jual ke Gofar gitu. iya bisa ke komunitas atau orang yang ke influence orang-orang yang pakai apa namanya mobil tersebut gitu. Itu sih. Tapi Gung, lu kan sebenarnya kalau yang ketemu nih di pas kita di kantor itu kan Yes. lu kan Kantor kapan nih? account. Kan kita ketemu di satu kantor yang sama tuh. 2016 sampai 2020 gitu ya maksudnya? Apa? Ya, pokoknya oke, pas ketemu. oke. Lu kan sebenarnya role-nya sebagai bizdev atau account sih Jadi sebenarnya? historinya sebenarnya gue masuk itu sebagai social media officer. Hah? Oh iya? SMO cuy. Masa sih? Iya, salah satu Oh iya, aku taunya lu di ruangan sosmed sih ya waktu itu ya. gue sosmed. Jadi role pertama gue di Media itu SMO atau social media officer. Nggak tahu kalau sekarang tuh orang nyebutnya apa, entah sosmed manager atau apapun itu. Jadi gue di situ dulu ngerjain RSIA Go. Oh masih Risiago lu? Ago awal-awal kan tuh. Aku juga tuh awal-awal. Iya. Tapi aku desain Kamu waktu kan itu. waktu itu desain lebih ke IT Desain lah ya. ads gitu juga aku dulu yang pegang Nah, Risiago. gue sosmednya ngelanjutin estafet dari Tapi aku AS udah sebelumnya. lepas sih, terus pindah ke Dodi, berarti Dodi sama lu berarti.
Lupa aku jadi. desainernya Bisa jadi. siapa pas lu? Desainernya gue lupa sih, karena kan gue megang campaign-nya ya. Jadi gue sosmed itu under Mas BP dulu namanya. Oh, Bobby tahu. Gunawarman kalau nggak salah ya. Tahu, Jadi gue under dia. Ya gue lebih ke bikin konten plan gitu sih mas. Oh, lu sempat pegang Ago juga ya? Gua Soalnya itu megang kan Ago. nggak lama kan, habis itu kayaknya nggak tahu lepas dari kita atau Lepas akhirnya nggak lanjut setahu gue. Gue sempat megang ini juga Honda sama BNI Syariah. BNI Syariah. Jadi gue megang 3. itu masih Masih sebagai sosmed nih. sebagai SMO masih. Penting gue sama pernah megang TSC, ISC sama yang dulu kan bola kan sempat waktu nggak dinaungin sama liga ya, akhirnya dibeli sama IP-nya Torabika Soccer Championship. Ya gue megang 3 account tuh di situ. Jadi lumayan banyak sih gue handle di SMO. Sampai akhirnya karena gue punya background bisnis singkat kata ya, jadi gue dipromot lah sama Mike, diajak ngobrol. Mike itu kalau yang belum tahu adalah Bapak kita Bapak kita bersama lah di Sweet Media. Jadi gue dengar lu bisa bisnis ya, gue lagi butuh role BD nih, padahal waktu itu BD ada 1 apa gue lupa ya. kalau dulu langsung marketing mungkin. Natali pernah ketemu nggak Natali? Pernah. Iya kan? Jadi waktu itu gue diajak jadi BD karena SMO mungkin waktu itu proyeknya ada yang udah selesai gitu ya, bisa di handover. Jadi gue pindah role ke business development saat itu. Jadi gue merubah mode yang tadinya bikin konten. Bahkan gue pernah, ya namanya manusia ada human error ya, gue pernah posting di salah satu klien terbesar padahal kontennya bukan itu. Kayak kejadian ya, sering kejadian ya. Huru hara kan, waduh ini ya udah, Iya, mohon maaf ya, tapi itu perjalanan lah, pasti ada human error ya. Jadi untuk SMO harus lebih teliti tuh. Abis itu sih nggak pernah salah-salah lagi. Soalnya kan kadang-kadang kita megang brand yang ini kayaknya mirip nih, yang ternyata ketukar gitu kan misalnya. Iya, karena kan waktu itu pakai platform ya namanya Iconosquare. Jadi kayak ada kamar-kamarnya karena banyak kamar brand gitu ya. Ya karena sebenarnya challenge-nya adalah waktu itu gue megang Aresiago, kita itu harus nyari promo yang keluarnya di jam 1 ke atas malam. Oh, iya? Iya, jadi gue harus kayak nyari lah secara manual. Jadi nggak Lupa apa di-info namanya, juga. Mbak siapa tuh namanya? Ayo gue lupa lagi. Mbak siapa? Ya, intinya gue harus cari itu tengah malam buat dibungkus jadi konten besoknya. Jadi mungkin karena kurang tidur juga kali ya. Kelas aja. Sering sih kayak gitu. Iya. Kemarin juga ada yang ketukar tuh. Ya biasa terjadi lah. Brand Siapa? orang. Ahong. Ahong. Nah kebetulan yang Ahong itu gue juga megang assisting projectnya lah. Oh iya, Ahong dulu di campaign juga ya? Iya, brand Iya. brand gede kan. Waktu itu pokoknya ada brand apa dia masukinnya salah. Iya. Kompetitor. Kan Iya. the best ya. Udah gitu kan PIC juga ya bisa dikatakan agak sedikit killer. Jadi dikeramasin. Nyambung nih. Oh, ketemu sama lu juga di kasus itu berarti ya? Jadilah viral itu kan, gue yang kena semprot, ketemu meeting, akhirnya besoknya lu gila lu brand orang lu masukin. Ya karena yang bersangkutan gak meeting langsung ya HHI, padahal di sana posisinya horor sih. Iya. Horor banget. Itu lu pas udah jadi BD atau lu? Udah jauh banget. Oh. Jauh banget. Jadi udah jadi BD sekitar 1,5 sampai 2 tahun lah ya, dapat tuh project. Ya, alhamdulillahnya punya banyak pengalaman juga dari Sweet Media, dari SMO jadi BD. BD pun sebenarnya lumayan unik ya, hampir semua industri tuh di era dulu ya, di era campaign yang kita nyebut ada campaign sama tech ya. Campaign tuh masuk ke beberapa industri tuh hampir semua kita dapat ya, dari F&B, FMCG, terus zaman pandemi juga dari toothpaste, makanan bocil, sampai tobacco sama alkohol tuh kita udah handle semua tuh. Jadi udah ada kepuasan tersendiri lah karena kita pernah maju ke pitching-pitching besar dan kita bisa akuisisi itu. Gitu. Iya. Itu history saat itu ya, seru banget guys. Jadi Yes. semua industri kita rasakan atensinya gimana perang ide sama agensi-agensi besar. Wah, gitu. itu tuh. Saat itu kan Sweet Media Masih awal-awal kan masih sebenarnya hitungannya, awal-awal, ya. lokal banget. Kita itu berhadapannya sama ya kita sebut aja kayak Ogilvy, Dentsu. Ketemu Ogilvy juga. Ketemu Ogilvy, Dentsu dan beberapa pitch itu kita menang. Wah, Jadi itu itu sebagai kepuasan lah bahwa kita pernah di masa kejayaan Ayo itu. guys, kita kembalikan. Gua sih harap Sweet Media bisa rebound kembali untuk
bangkit lagi lah untuk jadi nomor satu, walaupun adaptasi di industri agensi itu sekarang nggak mudah ya. Udah red ocean sekarang. Udah red ocean, terus musuhnya juga bukan lagi sesama agensi, tapi bisa kita katakan di dalam brand itu, karena alhamdulillah gue pernah ngerasain di brand, ya brand sendiri bikin in-house. Oh iya. Jadi musuh kita tuh kadang internal Kliennya. yang dia udah mulai rasional, yang dulunya belanja ke agensi, mereka akhirnya kayak ngitung-ngitung ROAS segala macem, akhirnya mereka spending untuk ngebentuk tim. Walaupun itu juga nggak works. Kenapa? Karena gue pikir agensi akan tetap abadi. Agensi akan tetap ada. Kenapa sih? Gue sebagai orang pernah di brand juga ya. Jadi di brand itu membutuhkan agensi di saat mereka punya why. Why keberapa nih? Why itu kayak kenapa dia harus membuat campaign? Kenapa campaign harus itu? Kenapa kita harus pakai KOL ini? Kenapa kita harus bersrategi ads, media, placement segala macamnya gitu ya? Yang akhirnya dia kalau di dalam tim sendiri itu kan pasti akan manut ya. Ada owner, ada VP, ada GM. Akhirnya semuanya nggak jadi sehat gitu. Kayak lu butuh, misalkan lu di dalam komunitas gitu ya, ya pasti komunitas itu akan satu arah. Betul. Makanya kenapa kita invite agency dari sisi brandnya? Ya karena ada why yang masih diragukan. Iya, POV lain ya. Iya, ada POV lain yang dibutuhkan, ada yang perlu dijawab pain point mereka yang nggak bisa nih dari internal doang. Betul. Makanya pihak luar itu harus mengaudit secara kita kenal lah ya namanya brand audit, di mana sebelum pitching kita audit dulu nih brand ini seperti apa. Dan itu akan lebih leluasa dan lebih fair kalau dikelola sama agensi. Gitu. Segede-gedenya brand pasti dia akan butuh agensi. Iya Cuma mungkin scope agensi nggak seluas dulu. Betul. Dulu kita bisa dapat dari media-medianya sampai dedek-dedeknya itu kita bisa ad cost segala macam ya. Sekarang mereka lebih rasional. Apalagi udah tahu margin ya. Dia udah tahu margin ya. Ya dunia berkembang lah ya. Iya. Karena kan orang yang di brand rata-rata di agensi juga. Jadi pada akhirnya mereka berpikir rasional. Dan tantangan sebagai agensi ya lu harus berkembang. Lu nggak bisa buka lembaran sejarah lama bahwa kita besar, kita bisa dapetin ini, dapetin itu. Tapi kalau lu nggak berkembang dan lu tidak melakukan inovasi, ya lu juga akan tergerus. Betul sih. Apalagi musuhnya itu kadang-kadang ya agensi-agensi yang dengan tim kecil tapi performanya tinggi gitu. Iya, karena sekarang brand itu udah bukan ngomongin lagi awareness gitu ya. Wah, gue punya Performance. Iya, sekarang udah ngomongnya bahkan performance-nya itu juga bukan performance as a content ya. Dia udah nanya, ROAS gue muter di mana nih gue spending ke lu gitu. Jadi gimana caranya kita menjadikan agensi ini sebagai ya partner yang menjawab kebutuhan bisnisnya mereka juga. Bukan kita fokus sama margin kita sendiri. Yeah. Jadi mungkin PR-nya di sana ya. Kita nggak bisa ngambil kue yang begitu besarnya kayak dulu. Kita harus lebih wise lagi mandang klien. Udah nggak bisa ya jualan yang agensi pada umumnya yang secara tradisional. Kita bisa lihat yang gede-gede pun tumbang ya. Justru ada gitu gede yang tumbang. Banyak banget. Dari yang fraud, dari yang wah kalau itu kan kasus mungkin banyak. Karena mungkin saking gedenya tidak dikelola dengan baik. Ya fraud juga. Jadi itu sebenarnya mencerminkan segede-gedenya agensi kalau lu kelolanya amburadul apa ya? Bahkan agensi besar juga nggak bisa dikatakan amburadul, bro. Oh gitu. Mungkin dia auditnya lebih ngeri dari agensi lokal. Agensi lokal kan simple ya cara hitungannya. Dia kan kadang partneran sama global, beli franchise sama global, yang pasti keuangan itu pasti lebih rigid lagi. Cuma kan cara orang tidak jujur tuh banyak ya. Ya kita sepakat duit itu nggak bertuhan lah. Maksudnya Betul. mau segimanapun lu dibentuk, mau di kerangkeng gimana pun untuk lu jujur, tapi kalau ada celahnya ya dapat aja gitu. Akhirnya baca aja banyak kok agensi-agensi yang akhirnya fraud gitu, pecah, bosnya juga gimana gitu. Jadi dari pelajaran itu sebenarnya gue pengen bilang ke teman-teman Sweet Media ya, gue sebagai alumni yang merasa ini adalah rumah gue juga. Sampai detik ini gue nggak dapetin nih esensi kantor yang dijadikan sebagai rumah. Bahkan gua tuh dulu ngantor kayak balik ke rumah cuy. Pas di Sweet Media dulu. Iya gak sih, lu juga gak sih? Iya. Jujur deh. Iya. Lu gua gak tahu nih zaman lu Dia anak pandemi. anak pandemi. Iya. Pilih rumah gua. Sekarang ya. Bagus. Karena dulu tuh kita pulang kayak keluarga gitu. Ya misalkan baik itu bapak kita, terus juga om kita Anggri misalkan ya. Jadi
Om ya. Kita Om tuh Andre. kangen sama teman-teman untuk Ada om lain sebenarnya. siapa? Banyak lah kita om yang nggak Ya. di Jakarta tapi. Banyak lah ya om-om yang lainnya karena Sweet Media ini ada 3 cabang ya. Jakarta, Betul. Bandung sama Jogja. Gue masih inget loh. Wih. Salut sama Agung nih. Gue masih inget banget dan nah balik lagi ke konteks agensi. Justru gue pengen ngomong Sweet Media ini harus bangkit. Bangkit dari sisi mana? Dari segala sisi sih. Dari segi aspek bisnisnya, dari segi approach ke kliennya. Kalau lu tanya, gue BD, gue orangnya kan nggak ekstrovert banget ya. Susah juga kenalan sama orang gitu. Masa sih? Iya susah. Jadi gue lebih Nekat aja berarti. nekat aja. Dan sebenarnya gue punya cara yang bisa diadopsi sama teman-teman gitu ya. Dulu cara gue sangat-sangat ortodoks gitu. Gak pakai apa kan mungkin ada orang yang emang terlahir jadi BD, dia tahu nih strategi BD kayak gimana. Gue kan dari SMO tiba-tiba dipercaya jadi BD. Akhirnya gue harus jawab dong. Iya. Hal simple yang gue lakukan itu gue ke yang tempat kita sering kunjungi, nah misalkan kayak ya kita nyebutnya kayak Indomaret, Alfamart, dulu masih ada Giant, ada Hypermart gitu ya. Lu main ke sana, lu akan kenal brand itu hidupnya kayak gimana. Maksudnya gimana Nih, tuh? Contoh coba. contoh, Oke. gua mau ketemu sama brand manajernya Strepsil. Oh, oke. Lu tahu nggak cara terdekatnya gimana? Enggak tahu. Sebagai anak digital lu kan pasti punya banyak platform dong, Instagram, Facebook. Oh, LinkedIn. oke. Oh, kirain pas ke Indomaret tadi. Enggak ya? Nah, itu sebenarnya ada korelasinya. Gimana tuh? Jadi gue setiap ke, let's say ya, ini adalah Strepsil nih. Ini kan di rak paling deket sama kasir nih, strategis banget dong. Oke, benar. Berarti ini brand yang banyak duit ya guys. Oh gitu. Di situ khusus ya berarti. Lu kalau mau tahu rezim, Ini juga nih. nah lu kalau mau tahu rezim brand, itu lu harus ke store. Hmm. Ya Alfamart, Indomaret tuh udah pasti common. Lu akan lihat rezim mana yang banyak duit, rezim mana yang middle duitnya, rezim mana yang baru mau membentuk marketnya. Gue selalu nggak ambil yang tengah-tengah karena itu udah pasti udah ada agensi global atau agensi gede atau ya sekalinya dapat rese gitu. Jadi gue selalu ambil yang misalnya di bawah nih. Heeh. Let's say ini adalah salah satu permen yang baru keluar 2-3 bulan. Pasti Itu dia akan masih di mana? Akan di mana dia? Letaknya. Letaknya biasanya di bawah. Di bawah dia. Even di bawah banget, even di pojok banget, even di atas banget biasanya. Kalau brand yang kita bisa middle to low ya gitu. Nah, cara gue PDKT ke brand itu gue ambil nih. Misalkan let's say ini Strepsil. Oke. Strepsil ini under Reckitt. Reckitt itu perusahaannya di Indonesia Reckitt Banster Healthcare. Di Indonesia yang impor itu PT Reckitt Banster Trading Indonesia, ada di Bogor. Cara gue dapetin brand manager gimana? Enggak tahu. Ya gue buka LinkedIn. Waktu itu masih blast-nya LinkedIn itu lo gratis cuy. Oh, lo berarti nyari berdasarkan Gue bisa dapetin nih nomor sama emailnya gue dapet. Iya Gue sih, connect tapi memang harus tunggu dia connect ya. Setelah dia connect, gue bisa dapet nomornya, emailnya. Gitu. Jadi caranya gue search di LinkedIn PT Reckitt Banster. Kalau perlu langsung aja Strepsil brand manager pasti ada tuh. Misalkan Nia gitu, misalkan Adnan atau Anthony itu akan ada dia sebagai brand manager. Sedangkan kalau lu pitching pasti get-nya ke mereka. Iya sih. Gua connect, dapat kontaknya, ya yang syukur-syukur dia jawab, gua ajak ketemu. Dan ini terjadi di project yang gue dapetin di Wings. Dapat ya. Pertama kali gue Lu dari situ juga waktu itu? Iya, gue jalan-jalan, gue lihat produk Wings itu lumayan unik ya. Dia bukan Unilever, tapi dia selalu Apa sih dulu nempel yang masuk tuh brand Pos, gede. Pos kan? Iya. Nah kalau ngomongin Pos, panjang tuh journey-nya tuh. Jadi gue sebelum ke Pos, gue ketemu sama brand manager dari LinkedIn, gue ketemuan di Lotte waktu itu. Ada coffee shopnya Good Step, kayaknya masih ada sekarang. Gue ketemu sama namanya Mbak Puri. Wih. Sehat-sehat Mbak Puri. Jadi lumayan berkesan karena waktu itu kita di invite untuk project sampo terbaru. Serasov namanya. Waduh. Oh, Serasov juga tuh. Mungkin Nia juga nih di belakang layarnya ada Nia nih bolak-balik tuh kita pitching. Lo tahu waktu itu lagi pembangunan jalan atas itu macetnya Cakung tuh udah kayak pulang kampung ke Brebes cuy. Karena dia di Cakung, kita di Jakarta Selatan. Bayanginnya effort kita dan bolak-balik. Revisi lah, perubah ide lah,
komunikasi lah, desainnya lah, UI UX website juga yang kita approach, bolak-balik dapat enggak cuy? Enggak. Tapi ya itulah ya, spirit yang dulu kita punya. Kalah itu Yang penting ada pelajaran. Apa gimana? ya, kalah itu bisa sebuah kepastian, menang itu juga bisa sebuah kepastian. Yang penting lu nikmatin prosesnya. Oke. Akhirnya dapat brief baru dari sebelahnya. Kan ada Lion Wings sama Sayap Mas, dia masih under inilah, Wings Corp. Diundang lah kita untuk kopi waktu itu, namanya Neo Coffee, yang lebih ke Korea-Korea. Kalau Neo kan dapat ya? Neo kita dapat, Iya. alhamdulillah. Itu pun gak langsung menang. Kita di invite untuk bikin video dulu TVC. Gua sama Jaka Sampel tuh ya? sampai joget cuy. Sampai dancing di depan klien, men. Yang bener. Dan itu kalau dibilang dapat, enggak, kalah kita. Pas pertama. Di challenge lagi buat digital dapat kita. Dan ini strategiknya ada di sini nih, Mas Antoni. Kalian kalau mau lihat Bonti joget-joget. Yang joget sih bukan gua doang ya, ada Japra sama Iman setahu gua waktu itu. Kita tuh Itu kenapa joget tuh? ya untuk menimbulkan sebuah excitement bahwa harus ada gerakan gitu, harus ada Itu tren. pas bikin sampel konten atau gimana? Saya buat bukan sampel konten, justru kita ceritain yang kita mau bawa sampel kontennya gimana langsung ke klien. Oh. Gitu. Cara ngaduknya gini. Kalau dibilang menang, enggak cuy, kita kalah. Sampai akhirnya ada satu project yang gue lupa. Dapatnya gimana tuh? Akhirnya Post dapat dulu gimana? atau si Neo Neo. Kopi dulu, setahu gue sih kita vakum dulu tuh dari Wings. Sampai akhirnya di invite lagi untuk project post body spray. Post body spray. Iya. Ya itu kan masuk tuh websitenya. Lagi-lagi Anthony tuh strategiknya. Jadi pilihannya sebenarnya gini kan. Untung ada Anthony. Banyak Untung ada. agensi akhirnya distrust kan. Udahlah kita nggak akan menang. Padahal udah 2 kali, 3 kali bahkan kita kalah nggak dapat apa-apa. Pilihannya kan bisa aja mundur dong. Udah nih, tinggalin aja. Udah kecakung nggak dapat apa-apa gitu. Yang yakinin siapa? Tapi yang yakinin. Budget juga Gua kan selalu ditanya. Jadi uniknya dulu tuh, feeling lu gimana Bonti? Gue selalu positif pak. Iya. Menang lah, udah dapet. Akhirnya pas kita dikasih pos 3 besar kita dari agensi-agensi. Ingat nggak lain. waktu itu musuhnya kita siapa aja? Salah satunya Lion and Lion, terus ada Digitraffic gitu, ada beberapa lokal yang gede-gede juga, seingat gua. Jadi kita 3 besar, 2 besar langsung ke final, akhirnya kita menang. Ide campaignnya gua masih inget banget, namanya apa namanya, push your limit kalau nggak salah, push your limit gitu. Jadi Iya, emang itu ya, berani seru ya, berani Berani seru. seru. Jadi lahirlah campaign berani serunya Pos, ya happy juga bisa masuk TV, bisa masuk store yang tadi gue bilang suka nyari beberapa brand ya. Campaign kita ada tuh. Oh sampai dicetak di situ berarti? Iya. Wih. Jadi kita sebenarnya agensi yang bisa ganggu agensi Pemain APL besar, juga, pemain iya. besar. Jadi ya happy lah. Ya, aku yakin kita sebenarnya diperhitungkan kok sebenarnya. Iya, jadi ya gitu. Jadi setiap kekalahan itu pilihannya lu mau kapok dan mundur, nggak melanjutkan, atau lu tetap percaya setiap proses atau tantangan ke depan. Yang penting kita satu tim, kalah pelajaran, menang, ya jadi kemenangan bersama. Kalau pas kalah nih Gong, Iya. kan setiap pitching yang lo kerjain itu kan pasti nggak semuanya menang pasti kan ya. Iya. Ya itu ya kita udah wajar lah, itu namanya juga usaha gitu kan. Iya. Dari sekian pitching yang pernah lo lalui dan ada yang kalah tuh, biasanya lo ada ini nggak sih kayak kenapa ya kalah, kenapa ya menang gitu. Kadang kan kita nanyanya, yang sering tanyanya kenapa kok kalah ya, tapi kadang-kadang juga suka lupa tuh kenapa kok menang gitu kan. Nah, kalau kalah, Nah ini kalau karena kalah gue dulu. sering banyak kalah ya, gue mau share juga di sini. Mungkin di depan, di luar sana banyak juga business development lainnya, atau account director atau account executive yang merangkap nyari klien gitu ya. Gue mungkin pernah di posisi kalian di saat KPI-nya jauh, Nah tapi itu tuh. pitching juga kalah terus. Gue bahkan, nih gue harus cerita, gue pernah ngajuin di-cut aja deh gue, karena gue kalah mulu. Oke. Ke Mike gue ngomong waktu itu, Mike Ini gue kok kayaknya kayak cabut aja deh Mike.
agak Atau lu aktual ya ini. atau Iya, lu iya, ada. cut gue deh, gue kalah mulu nih, gue belum bisa membuktikan angka. Akhirnya ada kepercayaan yang menyemangati gitu. Udah, gue nggak penting kok menang kalah, penting proses lu sama tim. Ya udah di situ gue semangat lagi kan. Ya kita coba akhirnya membuahkan hasil di depannya gitu. Jadi kalau lu bilang kalau kalah, evaluasi udah pasti ya. Apa namanya, apa kurangnya kita, terus ke depan kalau ada pitching kita mau kayak gimana gitu. Ya intinya kepercayaan tim itu harus dibangun sih, karena gue yakin nggak semua BD, hampir semua BD mungkin ya gue bisa sampaikan, gak mau juga mereka kalah Iya dong. di meja pitching gitu. Iya Jadi tugas tim di belakangnya itu ya jadi support system untuk dukung, karena dia kayak apa ya, dia itu orang yang bawa tombak nyari babi di hutan misalkan. Oh, enak nih kayaknya di Tugas sate. lu kalau udah dapet babinya ya lu olah nih. Sate. Urusan nanti yang kita jajakin dimakan apa enggaknya ya kita pelajarin. Bisa jadi babinya yang salah Babinya yang haram. atau kebanyakan kecap gitu. Jadi ya kita pelajarin bareng gimana caranya kekalahan itu bisa jadi rezeki di kemudian meja pitching lainnya gitu sih. Nah, tetap ada yang bisa dipelajari kan sebenarnya. Iya, jadi jangan lihat dari kalah menang ya. Kalau menurut gua proses itu lebih penting sebenarnya. Yang penting di apa itu? Karena kan tetap mesti dicatat lah ya ini, Iya, atau iya. dievaluasi yang paling penting. Ya sebenarnya. evaluasi udah pasti. Cuma kan kita ketemunya sama brand yang rasional, nyari ada beberapa yang pendekatannya lebih ke beauty, ada yang strategical, ada yang lebih ke bisnis banget, Iya. ada yang ordal gitu. Ya ada Waduh. juga nggak bisa dipungkirin di Iya industri sih, kayak iya. sekarang. Ada yang cashback dan lain-lain gitu ya. Ya kita nggak tahu lah. Tapi kita tetap positive thinking bahwa ya udah kalau kita kalah yang kalah dia. Padahal kita mau proses pitching itu kan pengen menangin brandnya dia di market gitu. Jadi kita selalu gue sama Mas Jalu ya. Jalu itu adalah kreatif Jalu director lagi. kita. Kita Jadi sini undang dong. ya, Jalu. Jadi kesini dong Mas Jalu. Jadi Mas Jalu juga satu kantor terakhir sama gue di Telkom di. Oh iya. Gue sama dia. Jadi waktu itu dia nge-encourage kayak salah bro, yang kalah bukan kita, mereka yang kalah. Jadi itu meng-empower ya gue juga gitu sebagai tim gitu kayak. Oh, yaudah. Apalagi mereka caranya nggak bener ya. Ya, jadi kita selalu balikin aja gitu. Mindsetnya bagus nih mas. Iya dong. Gitu. Harus bagus. Gue harus berguru sama Mas Jalu apa ya? Bukan Harus bukan sih. bukan kita yang kalah, tapi sana yang kalah. Iya, sama. Betul. Jadi kita nggak jadi loser di tengah proses yang kita jalanin. Jadi tetap apresiasi prosesnya. Menurut gue itu lebih penting daripada hasil ya. Super sekali kalian. Gitu. Bon, tapi Yes. lu kan kalau misalnya lu bilang apa ya? Tadi lu yang apa ya, salah satu yang membentuk lu itu karena mungkin kalau di Sweet Media lu pernah di SMO juga. Tapi lu sebenarnya ketika lu di BD misalnya itu ya. Itu kan berarti kalau nggak salah ya, kayak yang aku dulu lihat itu ada peran lu karena pernah sebelumnya ngerunning bisnis juga nggak sih? Akhirnya lo tahu sela-sela bisnis orang lain atau brand lain gitu, cara mereka ngerunning sesuatu, cara mereka nge-spend ads misalnya. Akhirnya lo bisa terapkan juga nggak sih sebenarnya? Beda sih, karena waktu Tetap itu beda gua ya? F&B ya. F&B gue kan lebih tradisional banget kayak jual produk makanan ya. Tapi gue memang merasakan ketika brand itu go to digital itu lebih beda. Lebih banyak dikenal, apalagi brand yang punya inovasi gitu. Kebetulan kan waktu itu gue brandnya sebuah martabak ya. Kalau gue running martabak aja pasti gue sama kayak depan rumah gue nih atau depan Sweet Media ada tukang martabak sama. Gimana cara gue beda? Ya gue harus come up dengan sebuah inovasi. Ya. Jadi gua tuh selalu berpikiran jangan pernah membuat bisnis apapun kalau lu tidak punya inovasinya. Karena lu akan sama. Ya. Jadi waktu itu gua berpikir gimana injek martabak ini jadi sesuatu yang beda. Gue injek aja martabak seafood sama rendang Minang. Jadi gua tagline itu ada the first martabak seafood dan rendang Minang. Martabak rendang. Yes. Jadi itu yang bikin gua Berarti martabak asin nih ya? ya asin sama Ada yang manis juga kan juga. waktu itu ya? Ya, manis itu gua Kenapa? bahkan gini ya, sampai gue punya sebuah menu yang gue belum pernah bikin, bahkan belum uji coba juga, yang mesen anak Sweet Media. Yang mana tuh? Ada namanya martabak Thailand style namanya. Jadi pas ada yang pesen kayak gitu, karyawan gue nelfon, Pak, ini Thailand style tuh toppingnya gimana Pak? Lah gimana? Udah gitu yang beli waktu itu ya
salah satu anak sweet yang emang doyan makan dan kritis cuy. Waduh. Dan bapaknya jualan martabak, gua pakai headset pas itu barang datang kan. Karena waktu itu gua brief langsung. Coba Ton, ini kan gua tulisnya martabaknya tuh ada bembeng, ada ini, ada Milo, ada keju, ada susu, ada ini ya, gua bilang sama taburan Milo. Terus basicnya pandan. Udah lu ikutin aja. Oh udah Pak, tapi ini belum udah buat. Udah buat aja Ton. Datang tuh barangnya. Gua pakai headset, gua kencengin, gua males banget kena kritik gitu. Sampai akhirnya Pas datang? ekspresi dia yang ngunyah enak. Gua langsung lepas. Gimana? Padahal udah deg-degan itu ya. Iya, lu bikin bisnis yang belum pernah lu bikin, cuy. Anjing, Dan saat itu makanan. juga. Saat itu juga. Jadi ya udah, itu salah satu pengalaman lah. Jangan ditiru tapi kalau udah terjadi dan berhasil seru. Tapi lu instingnya memang kayak Insting, jualan dia sih, punya cuy. ilmu dia. Iya sebenarnya gue nggak punya ilmu ya, gue belajar. Karena waktu itu kenapa gue main di martabak? Karena gue pernah kerja di sebuah perusahaan startup gitu ya. Project gue mengharuskan gue ke Manado selama 2 minggu. Kan bosen ya makan roa cakalang. Ya kadang nyobain yang lain-lain juga. Waktu itu tuh lagi hits banget markobar. Martabak. Iya, martabaknya presiden dulu lah, anaknya presiden. Kan itu viral tuh, antriannya 100. Gue pikir, gue pengen ngantri tadinya. Temen gue untungnya ngasih suggestion. Jangan gitu. Janganlah, ngapain? Mahal doang. Lu ke martabak Narto aja gitu. Jadi Narto ini, fun fact-nya adalah orang Tegal yang jualan martabak dan cabang dia paling banyak di Manado. Cuy. Oke. Kalau lo pernah ke Manado itu kan ujungnya Sulawesi ya, Sulawesi Tengah setahu gue apa Sulawesi mana ya, gue lupa. Jadi lu bayangin orang Tegal ke Manado, Sulawesi, bener. ujung, tapi dia punya cabang martabak banyak. Dari situ gue demes tuh. Gue datang lah beli martabak Narto itu di depan Indomaret, Alfamart setahu gue. Beli martabaknya. Ya alhamdulillah dipertemukan sama si Mas Narto ini. Langsung. Oh, berarti Iya, lo ngajakin dia atau gimana? Dia selain Gua ini ngobrol. laki juga ya, bisa ketemu yang ownernya berarti. Iya, gue bilang Mas Narto siapa sih? Saya. Orang mana Mas? Tegal ya. Lebak Siu gitu. Oh, Ngapak-ngapak gitu. udah lama Mas, udah 8 tahun lebih saya di Manado. Cabangnya berapa gitu ya? Ada 8 apa gue lupa. Lebih dari 5 lah setahu gue. Ya udah gue kulik dong, orang sakti nih, orang Jawa ke Manado, marketnya lebih gede daripada Markobar gitu. Iya. Bahkan mungkin Narto masih berkibar nih Sampai di sekarang Manado. ya, iya sih. Markobar di mana-mana udah tutup gitu. Jadi kalau dibilang jago apa enggak. Di mana lu dapet ilmu dan lu inovasiin ilmu itu. Jadi lu jangan plek-plek ambil semuanya, lu jalanin, itu kan oportunis ya. Dan alhamdulillahnya gue bukan orang yang oportunis. Gue orangnya seneng banget ngebangun sesuatu dengan anekdotnya. Contoh aja gue bikin martabak gahar. Itu kan adalah Singkatan gak sih? Gahar. awalnya sih enggak. Bukan ya? Bukan, awalnya gahar itu panjang sih historinya. Dari gue pernah bekerja di sebuah perusahaan, akun CEO-nya itu namanya martabak gahar. Jadi gue Lah, bikin gimana? jadi martabak gahar gitu. Gak apa-apa dianya. Ya dia pesen juga saat itu. Gimana ya? Jadi gue jadiin itu sebuah Nggak kena inspirasi royalti. gahar. Lama-lama ditanya kan gahar itu apa? Ya udah, gue bikinnya nggak mahal rasa gahar. Karena kan saat itu tembus tuh bursa bursa efek martabak tuh ada yang 100.000, 200.000, udah artis-artis main gitu kan. Gue coba main di segmen yang 50 gitu. Iya, gue setara sama martabak pinggir jalan, tapi gue high class di naik kelas gitu. Karena gue injek sebuah inovasi kan. Akhirnya itu Mas Narto ngajarin gue, terima kasih atas ilmunya gitu ya. Ya akhirnya gue kulik tuh di Jakarta. Kebetulan gue kerja juga, akhirnya gue resign gitu kan. Ngapain nih? Resignnya pas lebaran lagi. Kan gak keren ya? Gak dapet Biasanya THR. kan lebaran itu untungnya dapat dulu baru cabut. Oh, biasanya gitu. Nah, biasanya kan kalau lebaran nih ketemu keluarga ya. Jadi mana lo gitu? Kerja di mana? Martabak, underestimate semua. Kayak, ngapain sih mending kerja gitu. Iya sih, kalau waktu itu. Iya, salah satunya orang terdekat juga gitu, kayak mau cabut nih pengen bikin martabak. Akhirnya ngapain sih? Disangkanya gue dagang martabak Iya, pinggir jalan gitu. Abang-abang Iya, akhirnya ya gue patahkan ketika bener-bener running dan bisa gede gitu.
ya jelek-jelek gini masuk TV gara-gara martabak, jalur Mana martabak. di mana Kompas ya? Ya Kompas sama Metro ya waktu itu ya? Metro pernah, Trans 7 pernah, Wih. dan ya beberapa channel lah. YouTube. Akhirnya YouTube waktu itu belum sehits sekarang ya. Tapi waktu itu gue pernah masuk Jakarta Foodies. Ya mungkin sekarang kalau mau masuk sana lo harus bayar berapa juta untuk placement. Saat itu dia dengan sukarela DM gue, "Kak, boleh nggak kita promote?" Senang lah dipromote gitu kan. Akhirnya dia ngebantu traffic juga. Dan sebenarnya martabak itu nggak berjalan mulus awalnya ya. Lu bayangin 1 bulan yang beli cuma 1 orang. 1 bulan. Wah. Awal-awal tapi Awal-awal kan. Pandemi saat itu kan. Bukan, Bukan, gua belum martabak pandemi. itu 2016 Pak. Oh, udah lama dong. Jauh Oke, sebelum jauh. media. Jauh sebelum sebelum media. media gue udah dagang. Jadi 1 bulan gue nyari karyawan di OLX, lu bayangin aja. Karyawan. Iya, terus gue belanja sama teman-teman OLX juga jual karyawan ya? Iya, gue dapet karyawan dari OLX Pak. Gue oprek itu di OLX. Dapet orang apa aja Bandung di OLX? namanya Anton gitu kan. Mio. Dia dateng, pas karyawan udah dateng, gue owner kan bertiga. Anjing, udah dateng nih karyawan, mau nggak mau jalan nih. Iya sih mau Kita cari nyariin gaji gimana? kosan gitu kan. Gue belanja tuh ke Senen. Cewek ya? Hah? Cewek ya? Apanya? Nih nyariin Karyawan. kosan. Cuy, kan si Anton. Oh Cowok lah. iya. Lu otaknya cewek aja. Antonia mungkin namanya. Ya, jadi gue belanja tuh ke Senen, udah kayak orang mau pulang kampung cuy. Nyewa Grab gitu kan, gua bawa panci lah, bawa segala macem dengan gimana ya? Dagang nyain sih. Tapi gerobakan apa bakalan Awalnya di rumah gua, dulu kayak online gitu? Enggak, jadi gue di pinggir Unas gitu, ada sebuah car wash, Oke, di sana. tenda gitu sih. Tenda panas-kepanasan, hujan-kehujanan, ya ngerasain juga gitu. Jadi gue nyewa di situ, ya alhamdulillah sepi waktu itu. Ada kucuk-kucuk datang jual pisang goreng ya? Dah, pisang goreng ini martabak kahar anjir, udah ada neon box gue beli mahal-mahal, nanya martabak. Buset sampai bikin saya Yang pada akhirnya bikin down itu orang datang misalnya gue jual nasi goreng gitu. Gimana? Mas, gue kan stay di situ kan. Anjing, kapan nasi goreng? Dia nggak baca sign atau gimana sih? Ya gue nggak tahu lah. Akhirnya Belum ngerti branding kali waktu itu ya. mungkin ya. Akhirnya anjing, kenapa disebutnya nasi goreng gitu? Gue inget banget. Pembeli pertama gue tuh bukan orang Indonesia. Oke. Namanya Dong Hokim, orang Korea yang kuliah di Unas. Unas. Itu pun gue hard selling. Lu coba. Oh. Akhirnya dia beli rasa kacang coklat. Ya itu pertama kali itu gue semangat kayak ada yang beli walaupun dipaksa gitu kan. Nah, rezeki mulai keluar ketika gue belajar platform digital. Oke. Bikin Tetap dari digital Instagram, WhatsApp. Ya kita kan selama ini merasa sendiri ya. Dan pas lu buntu, lu bayangin market itu ada di tangan kita loh. Lu kalau punya produk, buka aja WhatsApp, ada keluarga. Iya sih. Temen SD, temen SMP, temen SMA, temen kuliah. Itu aset bangsa cuy bagi pemilik usaha ya. Awal gue jualan martabak, dateng cuy temen SMP. Padahal gue SMP kan di kampung ya, di Garut gitu. Dateng cuy. Dari Garut. Ternyata dia Tinggal merantau di juga di Jakarta. Jaksel, gitu. Datang beli, wih, membawakan hasil. Datang lagi temen kuliah, keluarga datang. Akhirnya traffic jalan, gue mainin di digital, meledak terus, masuk TV, itu yang bikin rame. Akhirnya gue kurang dari 1 tahun itu gue bisa ekspansi di 5 kota waktu itu. Oh sampai buka di Iya, cabang kedua gue tuh di Makassar, Di Makassar mau Makassar. Narto mau dikalahin. mau dilawan. Tadinya. Makassar. Tadinya, terus Dia di bawah, kalau Manado kan di atas. bener. Terus gua buka di Surabaya, Jogja, Bekasi, Depok, Jakarta tuh 2 di Pasar Minggu sama di Pangpol. Oh pernah di Pangpol juga ya? Ya kalau tahu Warkopoling tuh kan lagi hits ya. Nah dulu tuh gue seberangnya. Oh. Jadi kadang kalau gue lagi iseng ke Warkopolim, gue lihat seberangnya tuh kayak Memori ya. memori cuy. Dan bersaing sama Martabak Bos. Bahkan di masa kejayaan itu ya, gue hijack tuh Iya. karyawan bawah. Oh gitu. Karyawan. Udah main gitu-gituan lo ya? Iya. Dan apa ya? Banyak strategi untuk berkembang lah waktu itu. Bahkan gue merasa menunya itu aja, harus belajar dari ini ya. Akhirnya gue improve beberapa ingredients lah ya yang mendekati martabak premium gimana gitu.
Tapi ngomong martabaknya sekarang gimana tuh? Martabaknya gue alhamdulillah ya punya insting yang waktu itu F&B 18 ke 19 ya menuju 20 itu gue merasa F&B lagi nggak seru karena trafficnya turun terus. Pengaruh online tuh membuat market itu berubah, switching nih. Tadinya orang datang literally datang, sekarang mesen via online. Via online itu kan motong kos gue udah berpikir kayaknya ke depan nggak sehat nih karena lu harus potong kos untuk dibeli orang. Akhirnya sebenarnya itu sebuah alasan yang aman ya. Jadi gua duduk bareng kayaknya udahan kali ya, bosan nih martabak. Dan saat itu gue bikin agensi juga, alhamdulillah dapat beberapa project kan. Justru martabak Gahari itu kayak ya udah jalan, bisnis yang lainnya tuh tetap lebih gede lah ibarat kata kayak gitu. Jadi kita off aja kali ya. Dan gak lama gue off 3 bulan berikutnya pandemi. Wah itu. Jadi kadang tiarap ya. Blessing juga, kayak coba bayangin kalau gue dulu lanjut kayaknya gue akan lebih deep nih kerugian gue gitu. Oh sebenarnya waktu itu juga nggak rugi banget. Hah? Itu yang dulu sempat lo berantem sama teman sendiri itu juga berantem, cuma gue ancam aja. Tapi gue itu jadi salah satu faktor juga sebenarnya. Iya itu salah satu faktor lah ya. Jadi pemilihan partner tuh penting. Kalau lo mau mulai bisnis, saran gue sih even itu teman baik, lagi-lagi ini belum tentu juga ya. Gue tekanin bahwa uang itu tidak bertuhan. Jadi kalau lu udah ketemu uang, lu lupa bahkan sama Tuhan, apalagi sama teman cuy. Matanya udah hijau. Iya, jadi kayak duit tuh jadi nomor 1. Dan untungnya gue bukan tipikal orang yang duit itu nomor 1. Nomor 1 apa? Kebersamaan. Enggak ya? Iya, happiness sih kalau gue. Happiness. Gue kalau ngambil banyak tapi gue nggak happy karena gue ngerasa dosa, ngambil hak orang lain, rezeki orang lain juga ngapain cuy. Gue dapat banyak juga kalau nggak berkah, paling habis tengah jalan. Tuh. Lu lupa bahkan punya duit segede gitu banyak kan. Nguapnya cepet ya. Jadi ya udah kita. Tapi bosan nggak mas bikin usaha? Enggak sih. Enggak, masih sate soalnya sekarang ya. Iya. Jadi running apa aja sekarang? Gue lagi running ya agensi juga, namanya Sabtu Minggu. Terus gue lagi Sabtu Minggu tuh kerjanya Sabtu Minggu. Nah, gitu. Berarti sebenarnya Sabtu Minggu itu renungan gue selama gue kerja di agensi, di brand gitu ya, di e-commerce itu kan semuanya penuh tekanan ya. Di push, wah banyak hal lah. Lu pernah ngerasain gak sih nikmatnya Sabtu Minggu? pernah. Kayaknya semua orang nggak tahu ya, mungkin bisa agree bisa enggak, tapi menurut gue Sabtu Minggu itu adalah hari dimana lu netral. Sakral kayak sakral. Netral yang lu nggak diganggu orang. Harusnya begitu. Even keluar ide pun itu adalah ide yang tanpa tekanan yang terlalu besar gitu. Jadi ide di saat lu netral itu justru lebih works karena lu nggak ditekan orang tapi lu berpikir dan pikirannya itu bebas, luas. Nah, kenapa Sabtu Minggu? Mungkin klien gue waktu itu gue sempet dapat pitchingan gitu ya. Sabtu Minggu tuh kerja Sabtu Minggu doang. Enggak. Justru nih gue Rabu meeting sama lo, gue bilang gitu kan. Sabtu Minggu itu adalah gue pengen lu sebagai klien merasakan lu kayak di Sabtu Minggu aja, yang kerja biar gue. Lu nya santai, gue yang kerja nih. Jadi Sabtu Minggu itu adalah kenikmatan brand atau klien yang kita handle, lu menikmati layaknya Sabtu Minggu. Karena kan lu nggak ngedesain, lu nggak berstrategi, lu juga nggak posting sesuatu, gua semua. Taunya jadi beres. biar aja lu duduk beres, kayak lu lagi di Sabtu Minggu. Gitu. Dalam Itu ternyata ya. Maknanya dalam. Iya, Sabtu Minggu tuh ya sebenarnya hari yang apa sih? Kalau dulu lu bocil, lu pasti di Jumat aja nih, misalnya udah happy. Lu udah seneng kan? Iya. Anakku juga gitu. Iya kan? Yeay gitu kalau udah Jumat, besoknya Sabtu. Sabtu Minggu tuh lu kayak mau ketemu hari dimana lu sangat-sangat bahagia gitu. Mungkin anak kecil nonton Doraemon gitu. Zaman gue Detektif Conan, gitu ya, Dragon Ball. Mungkin kalau sekarang punya anak, dimana lu bisa explore bareng sama keluarga lu gitu. Kalau dikerja kan pasti ditekan, dibeginiin, begituin, diomelin. Ya, ketika otak lu nggak digini-giniin banget, ternyata itu lebih works kalau dari sisi gue ya. Makanya gue merasa Sabtu Minggu ini kece aja sih, kayak hari dimana lu bebas berpikir, hari dimana lu bebas ngapain aja tanpa ada absen.
tanpa ada regulasi, tanpa dibatasin apa yang lu pikirin dan lu lahirkan gitu ide-ide itu. Jadi ya menurut gua Sabtu Minggu tuh sedip itu. Walaupun kadang capeknya dituduhnya lu kerja Sabtu Minggu doang ya gitu. Ya kan pasti orang mikirnya gitu ya. Ya yang bisa gua ngeles kan gitu. Ya gua pengen lu kayak di hari Sabtu Minggu gua yang kerja. Oh, Sabtu Minggu tuh maksudnya kliennya ya kan. Kliennya lu Gitu. kayak di hari Sabtu Minggu. Bener kan kalau lu punya klien kan pengennya dimudahin. Iya dong, karena itu salah satu tujuan apa ya, dapetin klien biar mereka ngerasain impact positifnya pakai kita apa gitu kan. Bener. Dan banyak pengalaman lah pas gua develop itu juga. Gue pernah dapat klien yang cukup gede BUMN gitu ya. Seorang gua bikin apa namanya tiba-tiba ikut tendernya tender gede. Tender kan di atas 500. Gue nggak bisa nyebut angkanya tapi setidaknya gue coba saat itu. Yang uniknya kan gue sempet di brand nih di video.com. Penawaran gue masuk. Tiba-tiba ada kalau di pemerintah tuh biasanya ada amplop 1, 2, 3 gitu. Nah, yang 3 itu adalah gong terakhir untuk lu kepilih apa enggak, dan itu fase negosiasi. Karena gue ada meeting, kreatif director gue dong Yang datang. yang nego. Tiba-tiba gue meeting ada 18 panggilan tak terjawab karena dia mau update. Jo, maafin gue Jo, kenapa dinego. Jadi misalkan harusnya 500 gitu ya, tiba-tiba 300. Jadi 200 kurangnya. Oh aduh. Jadi itu pengalaman sih. Cuma kan karena kita jalan sendiri mau berapapun disyukurin ya. Iya. Tenang Jo, nanti juga ketutup lagi. Iya. Jadi keep going. Ambil berarti akhirnya. Ambil, nggak bisa mundur. Iya sih. Ya ternyata ada rezeki-rezeki di belakangnya lagi gitu. Menarik. Sekarang ini Gung, Apa? buat anak-anak nih yang kan kadang-kadang untuk ngerunning bisnis sendiri gitu kan mungkin butuh mental yang enggak kecil gitu kan. Lu kan Iya, kayaknya iya, udah iya. sono kemari bahkan sebagai karyawan juga. Itu gimana tips dari seorang Agung Prabowo? Anjay, ngeri banget. Apa harus joget gitu? Itu bagian dari proses ya. Sorry ya. Sorry. Ya kalau insight gitu ya. Iya kan sih insight ya. Yes. Buat teman-teman ya tetap adaptif. Karena lu nggak bisa melekat di satu titik, karena kalau gua waktu itu mungkin shoot medianya anjing salah nih. Kalau andai waktu itu bisa berkumpul lagi sih gue pengen kumpul lagi ya. Kalau lu tanya, kalau lu mau kerja di shoot media dengan setup dulu, Yang sama, formasi dulu, Itu kangen sih gua pasti. ambil sih. Even gajinya kecil pun gua ambil sih. Kalau gue. Sekarang Tapi kan Kecil. roda berputar nih. Kalau lu tanya setelah gua keluar insight apa buat teman-teman, ya menurut gua kalau lu mau membuat sebuah karya gitu ya, lu nggak usah pikir hal buruk yang justru menghambat lu untuk melangkah. Lu percaya aja apa yang lu lahirkan itu akan tumbuh. Yes. Even gue bikin martabak pun yang gue bilang 1 bulan nggak ada yang beli. cuma satu. Nggak ada yang beli, pilihannya kan tutup nih. Sampai karyawan, Pak saya balik Bandung kali ya. Anton gimana? Ya Anton gimana kabarnya? Akhirnya kan kita harus menjawab pertanyaan krusial itu. Iya. Akhirnya gue bilang apa? Kita jalan 3 bulan. Kalau gue percaya tiga nih. Bulan pertama gagal, lu pelajarin kegagalannya. Kedua, lu improve dari kegagalan. Ketiga, kalau belum rezeki dan lu masih minus, shutdown. Karena lu akan memutar sebuah utang. Gue nggak mau. Akhirnya wise-nya waktu itu, kalau gue mau mulai yang nggak bisa gue kelola atau gue malah minus daripada jadi hutang, mending gue stop. Makanya waktu itu gue decide, walaupun akhirnya jalannya mulus gitu ya, gue pikir, Ton, kasih waktu gue 3 bulan. Kalau 3 bulan kita nggak merangkak naik, berarti rezeki kita bukan di sini. Bukan di sini. Jadi kalau lo mau mulai sesuatu, ya gue sih nggak mau ngoyo ya orangnya. Karena makin lu ngoyo, lu makin tersesat biasanya. Karena lu digerakin sama ego. Ya. Gue selalu percaya ada di atasnya ego itu adalah yang ngobatin ego sebenarnya. Lu ikhlas aja. Ikhlas. Kalau memang harus tutup aja. Karena kalau lu bertahan sama ego lu bisa kegulung jadi. Kadang kan gini, ngapain 3 bulan udah tutup? Pasti malu dong. Aib. Iya. Aibnya paling bentar bro, daripada aibnya gue nutupin pakai Utang, utang. Iya. Aib gue malah jadi penghutang gitu. Gue malah jadi manusia yang fraud. Nah gue
Daripada kayak gitu gue paham Tuhan kasih gue batasan, rezeki nggak di Iya. sini, lepaskin. Dimanapun lu berada ya, kalau saran gue. Karena daripada lu ngebatin akhirnya lu nggak berkembang. Nah itu tuh. Kenapa emang ya? Kenapa cerita dong? Enggak di belakang ngebatin gitu kan. Ya, di Penting belakang- kita bergerak membuat sesuatu. Gitu menurut gue. Jadi Kalau kata peramal itu memang suruh keluar dari goa. iya, jadi kita harus lepas tuh kenyamanan kita. Peramal tarot. Apa namanya, ekspektasi kita yang tinggi, ya kadang lo obatinnya dengan ikhlas aja. Gue cuma bisa sampai sini, gue lepas ya udah. Yes. Penting lu nggak ngerugiin orang lain ya, lu nggak nipu, lu nggak ambil hak orang lain. Ya menurut gue itu lebih nomor 1 sih. Yes. Gitu. Nice. Menjawab gak sih? Iya. Menjawab. Ikhlasnya Nanti itu nih. Gede nanti. Iya, Ikhlas. Ikhlasnya itu nih. Ikhlas cok. Pernah ketempelan apa gitu? Kenapa sih ketempelan apa sih emangnya? Ketempelan tangan. Gung, ini banyak banget nih petuahnya nih buat Banyak nih. kita yang sedang merintis sebuah media ini. Harus, gue juga punya podcast. Wah kita tuker-tukeran apa nanti? Ya boleh, gue podcastnya tuh Lau Sokap. Kalau lu kan format Lau Sokap. Ini sebenarnya bebas aja. Oh gitu. Lo Jadi iya. Lau Sokap itu gue bikin sama Bocor-bocoran gitu Bowie sama Yandi. Bowie itu ex drummernya Gugun Blue Shelter, sama Yandi itu drummernya Isyana Saraswati. serem nih. Jadi gue bikin podcast namanya Lau Sokap. Jadi formatnya sebenarnya ya mungkin sekarang juga belum Tongkrongan. growth sih. Tongkrongan juga enggak, karena gue ngelawan arus. Gimana tuh? Podcast lain kan ngundang orang terkenal untuk populer. Heeh. Gua ngundang orang yang out of nowhere, yang mungkin terlupakan di sekeliling kita, gua undang untuk ngomong. Kayaknya aku masih nggak terkenal deh. Ya Bisa lah. Jadi Nan. Nanti terkenal. Gua takut terkenal. jadi yang gua undang, lu bayangin, tamu pertama gua, episode pertama gua itu adalah pedagang trompet di pasar-pasar. Lu tau gak sih yang dari Iya. lipatan buku wisuda atau foto wisuda yang gak kepake, terus dimodif jadi trompet ayam gitu. Oh iya, Kecil yang buat kan. tahun baru ya biasanya. Buku wisuda dipakai tuh. Enggak ada sisa. Buku wisuda lagi. Sorry, foto wisuda terus kayak ya recycle gitu lah. Yang gue undang dia. Ya mungkin lu kalau lewat ya lu nggak kenal juga dia siapa, Iya, ngapain juga iya, di sini. iya. Tapi ternyata banyak value yang gue bisa dapat gitu. Dia lah orang ternyata dia adalah pencetus paling tua untuk pay letter. Jadi kalau lo tahu dulu itu ada kredit keliling tuh. Oh, Ternyata dia kredit keliling. Lu bayangin ya. Yang jualan trompet itu dia kalau nggak salah udah 15 tahun. Heeh. Kalau gua tanya omsetnya berapa, dia juga kadang nggak tahu. Padahal secara value itu kan harganya 500 perak ya, Bro. Heeh. modalnya Anaknya apa-apanya? Oh iya. Oh, jualnya dia 500. 500 perak. Tapi kadang 500 itu gue lupa 1000 apa 500 gitu. Karena sebenarnya itu kan recycle. Anaknya 5. Nggak Kondisi masuk ekonomi nih, lagi gitu begini. kan. Iya Tapi kan? kok bisa hidup? hidup itu sih benar. Ternyata pas gua tanya, hukum ekonomi itu juga ada yang unik cuy. Oke. Dia jualan aja, keluar aja dari rumah, bikin sesuatu yang mungkin kata orang konyol, tapi ada marketnya, Pak. Berapaan, Oh, iya Pak? sih. 500. Mungkin 500 harganya, tapi harga sosialnya itu lebih dari itu. Kadang Ya orang udah, Pak, bayarnya saya lebih borong ya deh kan. Iya. 150, ya kadang kayak gitu. Jadi kadang ada ilmu ekonomi yang kita nggak tahu nih. Gitu. Dan ya Bapak itu mengajarkan kita banyak hal yang sebenarnya kalau lu lewat juga lu pasti nggak mau kenal pun nggak mau gitu ya, kayak nggak penting Iya, dalam iya, hidup lu. Nah bagi gue penting karena Sasaran lo itu ya. iya, karena banyak orang yang merasa dia nggak penting, gue anggap dia penting. Kamu nggak penting kayaknya. Kenapa tuh? Gak diajak. Nggak diajak. Lu dengan diajak ke sini punya podcast lu penting, Mas. Bahkan nih satu bintang tamu yang belum gua kesampaian tuh, kalau lu ke Citos, di seberang Citos itu kan ada bawah flyover ya. Itu kan ada bapak-bapak pakai cangkul, bawa apa, Oh yang ini ya, tukang gali ya? tukang gali. Lu tau sistem ekonomi dia berjalan gimana? Kan Kenapa dia duduk di situ? biasanya selalu di tempat yang sama kan dia? Iya, kenapa dia nungguin duduk di situ? nungguin galian nggak sih? Nungguin order galian gitu kan? Bukan. Jadi cara ekonominya dia berjalan. Lu tau gak sih ada rombongan yang kuli-kuli di dalam satu mobil bak? Heeh. Dia menjemput rezekinya kalau dia diajak. Kalau si orang ini yang kumpulin masih kurang 1-2 orang. Oh alah. Pak, lu bayangin ada ekonomi segitu terhimpitnya cuy.
Kenyataan pahit. Nah, gue pengen banget ngundang itu ngobrol karena banyak orang yang nggak ngeh gitu sistem ekonomi dia kayak gimana. Padahal lu kan merasa ekonomi lebih sulit. Ada yang lebih sulit dari lu, tapi dia bisa hidup. Menarik sih. Ini kayak hitam putih berarti ya. Iya. Gitu mas. Go. Wah, Thank you menjadi ini gue. Iya, iya. Jadi apa merasa tersentuh ya? Iya. Makasih ya. Ya intinya Sweet Media semangat terus lah. Thank you. Gua sangat rindu kalian berkembang gitu ya. Gue doain lo Sweet Media tim bisa terus eksis karena menurut gua agensi lokal itu udah saatnya nih. Sama nih ini terawangan gue ya. Rawangan, Tetaplah oke. punya service app sama web karena dengan platform yang segitunya banyak apa sih namanya? Platform fee-nya udah ketinggian menurut gua. Dan ini udah terjadi di beberapa brand. Dia akan bikin app sama web sendiri untuk menjualkan brandnya sendiri karena itu akan lebih fair ketimbang dia jual harga berapa, kena margin platform berapa. Jadi semoga lu bisa dapat klien lagi lah yang banyak. Ya. Amin. Itu salah satu musuh kita, tantangan kita. Yes sir. Thank you teman-teman kali ini Di sini Thank you udah diundang ya guys. sungguh mengena. ya. Gue jadi pengen lewat Citos. Tapi itu belum ya tapi ya. Belum sampai. Lu undang Gi nanti. Siapa tahu lu bisa duluan. Atau kita itu biar diundang sama dia. Oke, jumpa lagi di Episode selanjutnya. Thank you Thank banget you. Agung sekali lagi. Thank you guys. Sukses juga. Bye bye. Dah. Berapa menit? Pakai data, jangan cuma tebak. Bikin konten yang bikin orang teriak. Kreativitas dan teknologi menyatu. Unboxing bawa kamu maju.